Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Dan juga kalian tetap semangat untuk mengawali belajar pagi ini. Siapa yang udah absen hari ini? Baik, anak-anakku sayang, kita awali dengan berdoa dulu sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kita buka materi kita tentang PKN, yaitu arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Simak dan pahami yang akan Ibu sampaikan ya anak-anak. Selamat belajar. Baiklah anak-anakku, sebelumnya kita akan melihat sejarah lambang burung Garuda. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa Indonesia memilih burung Garuda sebagai lambang negara? Semasa masih menjadi Presiden RI, Insinyur Soekarno mencari jati diri bangsa Indonesia. Kemudian beliau membuat sayembara tentang rancangan lambang negara. Setelah diseleksi satu persatu, rancangan yang diterima untuk dijadikan lambang negara adalah rancangan dari Sultan Hamid II. Kemudian rancangan tersebut disempurnakan oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memilih burung Garuda sebagai lambang negara karena Garuda merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Di mana Indonesia awalnya adalah sebuah kerajaan dan mencapai masa jayanya pada masa kerajaan Majapahit, di mana pada masa itu banyak memeluk agama Hindu dan Buddha. Akhirnya, diambillah sebuah lambang yang merupakan identitas atau jati diri dari negara Indonesia. Burung Garuda mempunyai sifat yang gigih dalam berjuang. Hal itulah yang menjadi harapan Insinyur Soekarno bahwa rakyat Indonesia akan menjaga bumi pertiwi, yaitu negara Indonesia, agar tetap aman dan nyaman. Setelah rancangan dari Sultan Hamid II diterima sebagai lambang negara, kemudian Insinyur Soekarno menyempurnakan gambar tersebut, sampailah lambang Garuda Pancasila sekarang ini. Pada lambang Garuda Pancasila ada 5 warna utama, yang masing-masing warna tersebut memiliki arti tertentu. Oke, marilah kita bahas satu persatu. Bintang dengan 5 sudut dan perisai hitam merupakan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Gambar bintang dengan 5 sudut berwarna emas maksudnya adalah cahaya. Warna bintang emas dengan 5 sudut diartikan bahwa Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya kehidupan. Sedangkan warna latar belakang hitam dijadikan sebagai warna alam, di mana Tuhan merupakan sumber dari segalanya. Lambang yang kedua merupakan perwujudan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dalam sebuah mata rantai
yang berbentuk lingkaran dan persegi. Lingkaran maksudnya adalah perempuan atau wanita. Sedangkan persegi maksudnya adalah laki-laki. Gelang lingkaran dan juga persegi saling terkait satu sama lain dan membentuk lingkaran. Hal tersebut maksudnya adalah hubungan antar sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling membantu, bahu-membahu dalam mempertahankan kesatuan NKRI. Lambang yang ketiga merupakan sila persatuan Indonesia, adalah berupa lambang pohon beringin yang artinya bahwa bangsa Indonesia merupakan tempat berteduh, berlindung bagi rakyatnya. Pohon beringin memiliki akar tunggang yang sangat dalam dan kokoh. Itu menandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan juga pohon beringin memiliki akar gantung yang sangat banyak. Itu artinya bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang bersatu menjadi satu. Lambang yang keempat adalah kepala banteng, yang merupakan sila dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kenapa memilih banteng? Karena banteng merupakan hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Hal tersebut mencerminkan bahwa rakyat Indonesia harus bermusyawarah atau berdiskusi dalam pengambilan keputusan. Lambang selanjutnya adalah padi dan kapas, yang merupakan perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas mempunyai arti bahwa padi dan kapas merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia tanpa memandang status sosial dan kedudukan. Maksudnya, padi merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Kemudian kapas merupakan bahan utama dalam pembuatan sandang atau pakaian masyarakat Indonesia, di mana keduanya dapat dimakan dan dipakai semua warga Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan dan dianggap sama. Nah, anak-anakku, sekarang sudah tahu bukan sejarah dan arti lambang negara Garuda Pancasila? Semoga kalian paham dan mengerti ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Lambang ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia percaya dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia saling menghargai agama dan kepercayaan yang berbeda. Semua makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Makhluk hidup apa saja? Ya, kalian benar. Makhluk hidup itu
terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh pengamalan Pancasila yang sesuai dengan sila pertama dan juga merupakan contoh sikap bersyukur antara lain: 1. Berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan. Berdoa contohnya beragama Muslim, beribadah melaksanakan sholat 5 waktu. Beragama Kristen dan Katolik, beribadah ke gereja. Begitu juga agama Hindu dan Buddha. Yang kedua, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diberi nikmat yang tak terhingga. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh? Di antaranya, makan makanan yang bergizi atau makanan sehat, selalu mandi dan gosok gigi, jangan jajan sembarangan, jika sakit berobat ke dokter, kemudian olahraga dan istirahat yang cukup, serta tidak tidur terlalu larut malam. Yang keempat, menjaga dan merawat karunia Tuhan. Maksudnya, kalian di rumah punya hewan peliharaan? Kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian harus merawat hewan tersebut dengan memberi makan dan jangan sampai ditelantarkan. Baiklah anak-anakku, untuk kesimpulan dari materi yang Ibu berikan hari ini, 1. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia saling menghargai satu sama lain. 3. Semua makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, kita harus bersyukur. 4. Bersyukur termasuk sila pertama. 5. Menjaga kesehatan tubuh. Alhamdulillah, itulah materi yang Ibu berikan hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah Ibu berikan. Selanjutnya, Ibu nanti akan memberikan latihan. Semangat! Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.